N. Chapter 1666 Kuat. Ye Fan berhasil melewati kesengsaraan. Dia menerobos belenggu tubuhnya, membuat hukum dan Dao melonjak, melepaskan diri dari belenggu, benar-benar menyelesaikan transformasi. Dia seperti Tyrannosaurus Rex humanoid yang muncul, aura menakutkan yang menutupi langit dan bumi. Segera setelah dia mengambil tindakan, dua anak kaisar kuno yang hebat ditekan di bawah. Meskipun mereka masih melawan, namun terlihat seperti yang satu diinjak-injak oleh kakinya, yang lainnya dibungkukkan oleh tangannya yang besar. Pemandangan seperti ini membuat semua orang tercengang. Setelah bertahun-tahun berlalu, tipe orang seperti ini muncul lagi, sangat kuat sampai-sampai membuat darah semua orang melonjak, bergetar. Apakah ini kebangkitan sejati dari tubuh suci Ye Fan? Jalan kembali yang sebenarnya. Itu terlalu mendominasi, menginjak-injak putri kaisar kuno, tinjunya mengguncang anak dari wilayah terlarang. Kapan ada orang yang pernah melihat adegan seperti ini sebelumnya? Darah banyak orang mulai melonjak juga. Ye Fan menerobos batasan, menghancurkan semua rantai tatanan ilahi, melepaskan belenggu tubuhnya. Dia baru saja pulih, namun dia sudah sekuat ini, mengejutkan semua orang. Seolah-olah seorang raja iblis telah menentang langit dan kembali, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tuan. Hua-Hua mengepalkan tinjunya, darah melonjak, menangis dengan penuh semangat, merasa senang dan bahagia untuk tuannya. Setelah lebih dari 300 tahun menderita, dia akhirnya mengasah tubuh yang tak tertandingi. Bagus, dia akhirnya menerobos, tidak akan ada lagi masalah di masa depan. Mari kita lihat siapa yang berani membuat masalah, kita akan memusnahkan mereka semua. Li Heishui juga berteriak, mengacungkan tinjunya dengan kuat. Li Tian, Dong Fang Ye, dan yang lainnya juga berteriak dengan penuh semangat, merasa darah mereka mendidih. Sosok itu sepertinya adalah mereka, menjulang tinggi di langit berbintang, menekan garis keturunan kaisar kuno. Ye Fan akhirnya menerobos. Setelah mengalami terlalu banyak penderitaan, hari ini, dia berhasil. Banyak orang tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya lagi. Kali ini, dia benar-benar bangkit, memberitahu orang-orang di dunia bahwa orang yang sebelumnya menyapu jalur kuno langit berbintang telah kembali. Banyak musuh besar akan gemetar. Ah! Shen Ming meraung dengan marah, tinjunya bergetar, dengan ganas menghadapi tangan besar di langit itu. Dia dengan paksa menegakkan punggungnya, tidak membiarkan dirinya berlutut. Dia penuh dengan keengganan. Tangan itu benar-benar membuat tubuhnya hampir jatuh, membungkuk. Ini adalah jenis penghinaan yang luar biasa. Siapa dia? Anak dari daerah terlarang, keturunan dari makhluk tertinggi kuno, dia seharusnya mengintimidasi di bawah langit. Retak. Ini membuatnya merasa sangat terhina. Sebenarnya postur tubuh seperti ini. Kekuatan tertinggi membuatnya merasa seolah-olah dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Pihak lain menekannya dengan cara yang mendominasi. Orang macam apa yang bisa menyendiri seperti ini, menjulang tinggi di atas langit, akan membuatnya pingsan dengan kepalan tangan biasa. Ini tidak bisa dimaafkan. Darah dan tulang di sekujur tubuhnya bergetar karena kemarahan. Namun, orang yang merasa lebih dipermalukan darinya adalah gadis surgawi emas. Dia diinjak-injak oleh kaki raksasa yang dikelilingi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak akan mampu menahannya jika dia tidak mengerahkan kekuatan di lengannya dan melepaskan teknik rahasia yang mengejutkan dari kaisar kuno. Postur ini, hasil seperti ini, membuat semua darah emas di tubuhnya mendidih dengan hebat. Tidak pernah ada anak kaisar yang begitu tunduk sebelumnya. Matanya setajam pedang surgawi, dan pupil keemasannya memancarkan sinar cahaya. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membalas. Lebih dari 10.000 simbol emas berkedip-kedip, para dewa turun, semuanya menyerang dengan kejam, ingin menghancurkan sosok seperti dewa surgawi itu. Gadis emas surgawi merasa lebih terhina daripada Shen Ming. Dia adalah gadis surgawi yang mulia, fokus perhatian semua orang, dihormati oleh semua sisi langit dan bumi, mutiara yang paling gemilang di dunia. Kapan dia pernah mengalami hal ini? Namun sekarang, semuanya telah berubah. Seseorang sekuat ini, menginjak-injaknya dengan mengangkat kakinya. Bangun! Shen Ming meraung dengan marah. 10.000 binatang meraung. Di sekelilingnya ada semua binatang purba dengan garis keturunan paling kuat dari era legendaris. Mereka semua meletus, menjadikannya dewa 10.000 binatang, dengan kuat menahan tinju Ye Fan. Hong! Akhirnya, dia berjuang bebas. Sementara itu, pada saat ini, gadis naga juga menggunakan dewa yang turun. Eksistensi seperti dewa matahari melangkah keluar dari kehampaan satu demi satu, menerangi yang tidak abadi, membantunya membebaskan diri.
Ye Fan tidak menghalanginya. Sebaliknya, ekspresinya dingin. Lengannya bergetar, mematahkan rantai sihir terakhir di udara. Setelah itu, dia meninju ke arah langit. Ada fatamorgana dari alam abadi di sana yang mengelilinginya. Serangan ini melampaui pemahaman semua orang. Cahaya petir di dalam kehampaan benar-benar menghilang. Kemudian, dengan suara hong, langit runtuh dan bumi runtuh. Kesengsaraan surgawi berakhir. Awalnya, cahaya petir kesengsaraan surgawi ini akan berangsur-angsur menghilang. Apakah itu dihancurkan oleh tinju Ye Fan sekarang? Dia langsung membalas, menunjukkan rasa tidak hormat yang besar terhadap langit. Kamu ingin membunuhku seperti ini. Mata Ye Fan bergerak, menyapu setiap orang. Harimau ilahi, gadis naga, gadis surgawi emas, Shen Ming, ekspresi keempatnya sangat serius. Tuan, gadis naga menghancurkan beberapa bintang sumber daya kita. Hua berkata dengan kesedihan dan kemarahan dari kejauhan. Benar, itu hanya sebuah jari. Mata gadis naga itu dingin. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk. Kehampaan terbelah, pemandangan yang belum lama ini muncul lagi. Sebuah bintang besar secara langsung dihancurkan oleh jari yang membesar itu. Tinggal sedikit lagi, hanya seperti ini. Apa hatimu sakit? Gadis naga tertawa dingin. Jarinya turun, dan kemudian beberapa bintang besar meledak. Jelas ada beberapa kultivator yang tidak mundur, mati dengan cara yang kejam. Ada juga Shen Ming dan yang lainnya. Li Tian berteriak. Shen Ming tertawa dingin. Dengan mengangkat tangannya, kekosongan itu terbelah. Sebuah jalan kuno runtuh di depannya, darah memercik keluar. Adegan masa lalu begitu realistis, pemandangan yang mengerikan. Kekuatan Kaisar Semu tidak diragukan lagi ditampilkan. Tidak perlu dikatakan lagi. Aku hanya membunuh sekelompok tentara dan jenderal surgawi, lemah seperti semut, tidak layak untuk nama ini. Gadis surgawi emas berkata pada dirinya sendiri. Hamparan kabut berdarah menyelimuti udara di depannya. Beberapa sosok muncul, membawa kemarahan dan keengganan. Apa kalian semua mencoba membuatku marah? Jika kalian tidak bisa mengganggu hatiku, maka kalian semua akan mati lebih cepat. Ye Fan berkata dengan tenang. Setelah mengalami begitu banyak suka dan duka, meskipun dia merasakan kemarahan di dalam, hati daunnya tidak terguncang. Kekuatan bertarungnya naik ke ketinggian yang menakutkan, darah di tubuhnya melonjak seperti tsunami, mengguncang langit berbintang. Masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Shen Ming berkata dengan dingin. Baru saja, dia merasa terlalu terhina. Niat bertempur dan kesombongan di tulangnya melonjak hingga ekstrim, akan menggunakan semua metode terlarang untuk membunuh Ye Fan. Kalian semua, tidak akan berhasil. Ye Fan langsung menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia adalah dewa dari langit di atas yang memandang rendah mereka. Perasaan seperti ini sangat buruk. Kapan pernah ada orang yang meremehkan mereka seperti ini? Ekspresi Shen Ming dan gadis surgawi emas menjadi semakin dingin. Mereka mentransfer semua energi vital mereka, ingin bertarung sampai mati. Ye Fan, jangan berebut mereka. Kita akan membaginya setengah dan setengah, Anda membunuh dua, saya akan membunuh dua. Pangeran Suci berjalan mendekat sambil membawa tongkat besi abadi warna-warni yang cemerlang, seluruh tubuhnya ditutupi dengan bulu keemasan yang berkilauan. Kakak kera, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti ini. Orang-orang ini semua datang untukku, jadi aku harus menghadapinya sendiri. Kata Ye Fan. Ketika kata-kata ini terdengar, ekspresi Shen Ming, Golden Heavenly Maiden, dan yang lainnya menjadi semakin mendung. Mereka memperlakukan mereka sebagai apa? Apakah mereka pikir mereka bisa membunuh mereka hanya karena mereka menginginkannya? Mereka benar-benar memperebutkan ini tidak bisa ditolerir. Hong. Gadis naga mengambil tindakan. Lonceng 10.000 naga di tangannya meletus dengan cahaya, berubah menjadi naga yang marah. Setiap segmen adalah lonceng besar berwarna ungu emas, bergemuruh di langit dan bumi, mengeluarkan suara weng-weng. Lebih dari 10.000 gelombang lonceng berkumpul menjadi seberkas cahaya, membantai menuju Ye Fan. Langit runtuh, kekacauan primitif mulai terbuka, semuanya hancur. Di bawah kehendak Ye Fan, seni simbol perjalanan beroperasi, mencapai ketinggian yang luar biasa. Waktu berhenti, tetapi juga seolah-olah bergerak secara terbalik. Orang bisa melihat bahwa kekuatan waktu menjadi kacau. Dia langsung bergeser beberapa puluh ribu li, menghindari serangan yang pasti akan membunuhnya. Tangkap. Pangeran Suci dan dia memiliki pemahaman diam-diam yang hebat. Teratai hijau kekacauan primal telah lama dipersiapkan, dikirim, terbang ke tangan Ye Fan. Ye Fan bergerak sambil memegang teratai hijau. Tidak ada orang lain yang bisa menghentikannya di sini. Kuali energi sumber kehidupan melayang di atas kepalanya,
cahaya hijau berkedip-kedip di tangannya. Sebuah tangkai berdaun tiga menghasilkan segala sesuatu, seolah-olah makhluk surgawi terlahir kembali. Hong, pertempuran besar dimulai. Ye Fan langsung menyerbu gadis naga, sama sekali tidak takut pada artefak sihir kekaisaran, menghancurkan semua riak. Ini, para penonton menghirup udara dingin. Meskipun mereka telah lama mendengar tentang ini, secara pribadi menyaksikan hukum alam Dao yang ekstrim masih membuat hati mereka bergetar. Hong, senjata yang ditempa dari tanda ilahi ungu emas dihidupkan kembali, kekuatan Dao kekaisaran melonjak. Lonceng besar itu terhubung ke dalam tubuh naga, setiap bagian bergerak secara berirama, lonceng itu terdengar memekakkan telinga. Ini secara alami membuat teratai hijau bergetar juga, merasa sangat tegang, menetralisir serangan makhluk tertinggi hukum alam dengan susah payah. Buah Dao Kaisar Iblis bermekaran. Shen Ming dan gadis surgawi emas juga membantai mereka. Artefak sihir kekaisaran ungu emas tidak akan melukai mereka, sementara teratai hijau hanya bisa bertahan secara pasif. Itu sebabnya mereka bisa memasuki medan perang dan berpartisipasi. Weng, mengaum. Di kejauhan, raungan marah terdengar. Pangeran Suci berhasil sebelumnya. Tongkatnya menghantam, membunuh harimau ilahi dari ras roh suci. Seorang kaisar semu jatuh di sini. Semua orang merasa ngeri. Monyet ini terlalu kuat, begitu langsung menghancurkan harimau ilahi menjadi kabut berdarah. Batu dan daging beterbangan di mana-mana, mengejutkan jiwa. Pangeran Suci menghadapi lawannya. Dia berjalan mendekat, tongkat besi abadi di tangan, memaksa gadis naga, menghadapinya. Alasan utamanya adalah karena dia takut dia memiliki beberapa metode tabu kaisar kuno. Ah! Shen Ming meraung dengan marah, menghadapi masalah besar. Bahkan 10.000 pedang abadi binatang pun tidak berguna, tidak dapat melukai Ye Fan sama sekali. Kecepatan pihak lain terlalu cepat. Apa yang membuatnya paling putus asa adalah pada akhirnya, pihak lain berhenti menggunakan seni simbol baris, berdiri di sana, menghadapinya secara langsung dengan tubuh aslinya, langsung menghancurkan 10.000 binatang dan 10.000 pedang, membuatnya merasa seolah-olah disambar petir. Gadis surgawi emas juga mengambil tindakan, tetapi dia tidak bisa mengejar langkah Ye Fan, tidak bisa mengelilinginya. Seolah-olah dia tertinggal 2 langkah di belakang, benar-benar sia-sia. 10.000 tungku Dao. Shen Ming berteriak. Tungku hitam melesat keluar dari ubun-ubun kepalanya, melepaskan cahaya abadi. Kemudian, tubuh tungku itu mengalir dengan cahaya yang berkilauan. Tidak lebih, tidak kurang, tapi 10.000 simbol Dao yang hebat, semuanya berkedip-kedip. Ini adalah tungku Dao miliknya, sesuatu yang akan menemaninya selama sisa hidupnya, sesuatu yang akan dia gunakan untuk mencapai Dao. Dia menggunakan lautan kekuatan ilahi, menggunakan darah esensi untuk memelihara artefak kaisar semu. Weng! Kuali di atas kepala Ye Fan terbang keluar, menghancurkan ruang, menghancurkan semua benda, langsung bergegas. Ekspresi Shen Ming sangat menyeramkan, menggunakan semua kekuatannya. Tungku Dao melebur 10.000 Dao langit dan bumi, melepaskan cahaya tanpa akhir. Bahkan ada lebih banyak lagi fragmen Dao ajaib dalam hidupnya yang melonjak keluar. Namun, ketika kuali energi sumber kehidupan turun, 10.000 simbol Dao miliknya runtuh, benar-benar tidak dapat menghentikannya. Rentetan demi rentetan sumber energi turun, menghancurkan tungku sampai hampir pecah. Ekspresi Shen Ming berubah. Artefak peleburan Dao miliknya sendiri sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan pihak lain, akan dihancurkan kapan saja. Ini membuatnya sangat marah, bahkan lebih lagi merasakan semacam keengganan. Weng! Ye Fan menindaklanjuti. Dia terlalu cepat, Dao magis melonjak di dalam tubuhnya mencapai kondisi sempurna. Kekuatan bertarungnya melonjak, mampu menunjukkan pencegahan yang tak tertandingi. Dia tiba dengan satu langkah. Para ahli bentrok, kaisar semu bentrok. Tempat ini bergemuruh, semua hal hancur, semuanya hancur. Hanya kekacauan yang terjadi, langit dan bumi terbentuk kembali. Mereka bertempur dengan intens, cahaya yang mengalir yang mereka hasilkan terbang ke wilayah bintang lain, secara langsung membuat hamparan bintang meredup. Ini adalah jenis kekuatan yang tak tertandingi. Kaca. Dalam pertempuran itu, Shen Ming tidak punya pilihan selain menggunakan tungku Dao untuk melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, tinju Ye Fan akan menghantam tubuhnya. Sebuah suara hancur terdengar. Hatinya sangat kesakitan. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk besar darah, Dao tubuhnya rusak parah. Itu karena tungku ilahi hitam dihancurkan oleh tinju Ye Fan, di dalamnya terdapat Dao magisnya. Dengan mengangkat tangannya, dia menghancurkan artefak kaisar semu anak wilayah terlarang, kekuatan macam apa ini?
Itu karena itu bukan senjata dewa biasa, yang sebelumnya mendapatkan persetujuan dari makhluk tertinggi makam abadi. Ah! Shen Ming berteriak, tapi dia tidak bisa mengubah apapun. Selain itu, dia berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Ye Fan menampilkan pemandangan yang tidak beraturan, langsung menyegel alam semesta, mengunci ruang ini. Shen Ming tidak bisa bergerak sama sekali. Oh, tidak ada alasan untuk dibicarakan, tidak ada belas kasihan untuk dibicarakan. Ye Fan berjalan keluar, seolah-olah seorang raja abadi turun ke alam bawah. Seluruh tubuhnya bersinar, rambut hitam berkibar-kibar. Dia tiba di depan Shen Ming, dan kemudian dengan suara Po, dia terbelah menjadi dua, darah mewarnai langit dan bumi menjadi merah. Aku tidak bisa menerima ini. Tubuh Shen Ming terbelah menjadi dua. Sosok emas kecil seukuran kepalan tangan keluar dari kepalanya, berteriak kesakitan, kata-kata yang penuh dengan kesedihan. Dia adalah kebanggaan surga sejati, seseorang yang sebelumnya pernah bertarung di bawah langit di zaman kuno. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, sosoknya telah muncul selama kekacauan kegelapan, menggunakan ini untuk mengasah dirinya sendiri. Kemudian, dia disegel oleh ayahnya, tumbuh dalam darah dan api. Dia tidak pernah bertemu dengan seseorang yang dapat menekannya pada tingkat yang sama, namun hari ini, dia menderita penghinaan seperti ini. Dia benar-benar dibacok hidup-hidup, tubuhnya terbelah menjadi dua, sama sekali tidak seperti seseorang dari alam kultivasi yang sama. Dua bagian dari mayat yang berlumuran darah itu jatuh, pemandangan yang mengerikan, membuat para ahli yang datang dari alam semesta berkeringat dingin. Ini terlalu kuat. Ini adalah Kaisar Semu, namun dia mencapai ujung jalan begitu saja. Sosok seperti iblis berdiri di antara dua bagian tubuh, menginjak darah, mata seperti kilat, rambut hitam tebal, menghadap ke dunia di bawah langit. Jenis aura yang kuat seperti itu membuat hati semua orang bergetar. Semangat primordial Shen Ming bergegas keluar, tetapi sulit baginya untuk melepaskan diri dari domain ilahi ini. Ini adalah pemandangan Ye Fan yang tidak beraturan, seolah-olah itu adalah dunia domain abadi. Semua jenis bintang besar berputar-putar di atas, makhluk yang tak terhitung jumlahnya mengaum dari dunia kehancuran besar di bawah. Ye Fan seperti penguasa abadi yang sedang berpatroli, mengawasi rakyatnya sendiri. Sementara itu, Shen Ming tiba-tiba merasa dirinya sangat menggelikan, sebenarnya sama tidak pentingnya dengan semut. Chapter 1667 Jalan Kaisar Tulang. Ini bukan adegan tidak beraturan terakhir Ye Fan, hanya sebuah proses transformasi. Sekarang, ia berevolusi ke langkah ini. Domain ini tidak bisa dilewati, dikelilingi oleh dao magis Ye Fan. Tidak ada gunanya bahkan jika roh primordialnya bergegas keluar. Begitu dia naik ke langit, gagak emas yang berputar-putar dengan cahaya abadi terbang, ingin mematuknya. Shen Ming meraung dalam kesedihan. Dia tahu bahwa dia sudah tamat, akan jatuh. Sepanjang hidupnya, dia telah melihat kaisar-kaisar besar umat manusia selama era kekacauan yang gelap, tidak pernah jatuh, namun sekarang, dia akan mati di dunia ini. Ketika ayahnya mencapai Dao, dia adalah yang paling kuat di kolong langit. Bahkan setelah pedangnya putus, dia masih yang terkuat di kolong langit. Namun, dalam pertempuran yang menentukan melawan kaisar-kaisar besar kuno, dia dikalahkan sebagai keturunan dari orang seperti ini. Ini adalah jenis penghinaan tersendiri. Dia awalnya sombong dan congkak, memandang rendah dunia, penuh keberanian, memandang rendah para pahlawan muda dari surga. Sekarang, dia benar-benar berakhir dalam keadaan seperti ini. Dia melawan, tidak menyerah. Gelombang raungan mengguncang langit, berjuang dalam adegan yang tidak beraturan. Semua orang merasakan sedikit simpati untuk Shen Ming. Ini awalnya adalah pewaris makhluk tertinggi, siapa yang berani memprovokasi dia? Siapa yang bisa menghadapinya secara langsung? Sekarang, dia seperti burung di jaring, berjuang tanpa hasil. Ye Fan terlalu kuat. Dia menjulang tinggi di sana, pemandangan tak beraturan menenggelamkan alam semesta. Ini menjadi medan perang utamanya, diperintah olehnya. Gagak emas bergerak melintasi langit, dengan ganas mematuk roh primordial Shen Ming, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Sinarnya menjadi redup, kemegahan ilahi seperti darah memancar keluar. Dia menderita luka serius. Naga bertanduk lain naik ke langit, melewati pegunungan besar yang sunyi, terbang melewati hutan buas, bergegas ke langit. Sebuah garis cahaya merah melintas. Semangat primordial Shen Ming kehilangan bagian besar lainnya. Apakah ini akan berakhir? Shen Ming menghela nafas panjang. Anak dari wilayah terlarang itu benar-benar jatuh ke dalam kondisi seperti ini.
Dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan, benar-benar dikalahkan. Di dunia luar, wanita surgawi emas sedang menyerang. Gadis naga memegang artefak magis Kaisar Dao, juga merobek-robek kosmos, ingin menghancurkan domain ilahi Kaisar Semu Ye Fan, menyelamatkan Shen Ming. Sayangnya, semuanya sia-sia, mereka tidak berhasil. Ye Fan bergerak, seni karakter baris tak tertandingi di bawah langit, menyentuh domain waktu, menghindari serangan yang tak ada habisnya. Dengan satu pikiran, dia memindahkan 100.000 li. Bersama dengan fenomenanya, dia melintasi alam semesta dan menghindari serangan kedua orang itu. Semua serangan itu hanya mendarat pada gambar ilusi yang luas. Mereka sama sekali tidak mengenai dirinya. Saya telah kalah. Di saat-saat terakhir, Shen Ming dipenuhi dengan kesepian, tidak lagi berjuang. Sosok kecil seukuran kepalan tangan itu dicengkeram oleh seekor burung vermilion, ditelan dalam satu tegukan. Bintik-bintik cahaya bertebaran seperti hujan darah. Fenomena Ye Fan menghilang, hanya menyisakan dua bagian tubuhnya, serta potongan-potongan dari tungku ilahi Kuasitir. Hidupnya berakhir begitu saja. Dia sebelumnya meletus dengan cahaya gemilang di zaman kuno, tapi di dunia ini, dia bertemu dengan seseorang yang seharusnya tidak dia temui, sehingga berakhir dengan cara yang menyedihkan. Banyak orang terdiam, merasa sulit untuk mengatakan apapun. Itu hal yang bagus. Hanya orang-orang dari Istana Bintang yang bisa berbicara. Shen Ming menghancurkan jalan kuno yang mereka bangun, jadi orang-orang ini pasti tidak akan bersimpati padanya. Mereka menatap pecahan tungku ilahi dan tubuh di genangan darah. Itu adalah binatang purba yang berubah menjadi bentuk aslinya. Itu tak tertandingi besar, cahaya darah Kaisar Semu yang menyilaukan, seluruh tubuh adalah harta karun, membuat mata kekuatan besar menjadi merah. Ada darah makhluk tertinggi kuno yang mengalir di dalamnya, mampu memurnikan sebagian, memurnikannya menjadi obat yang luar biasa bagi tubuh manusia. Ini adalah benda suci yang tak tertandingi. Kaisar Hitam berkata. Dalam kegelapan, meskipun ada banyak orang yang iri, beberapa kekuatan besar menjadi gelisah, ketika mereka melihat mata Ye Fan yang dingin dan tanpa emosi, seolah-olah air dingin disiramkan ke kepala mereka, menghentikan impuls mereka. Dia bahkan berani membunuh keturunan dari keberadaan yang tak tertandingi di makam abadi, jadi apa yang tidak berani dilakukan Ye Fan? Kong Qiang terdengar terkejut ke segala arah. Gadis surgawi emas bergerak, satu pertempuran yang mengejutkan langit berbintang. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya warna-warni, seolah-olah gunung berapi emas meletus. Pisau terbang, labu emas, lonceng dewa, pagoda Dao, dan benda-benda lain muncul, berubah menjadi simbol-simbol kuno, terukir di tubuhnya. Pada saat itu juga, dia mengenakan satu set baju besi pertempuran emas, yang cahayanya menyilaukan. Ini adalah kombinasi dari beberapa jenis metode rahasia terlarang. Dia sangat merasakan betapa menakutkannya Ye Fan. Orang ini sudah bukan lawan satu orang pun, dan pasti akan membuat semua pangeran kuno ngeri. Ini adalah musuh besar yang luar biasa yang harus dihadapi oleh keturunan makhluk tertinggi, seseorang yang akan menghentikan jalan banyak orang. Gadis surgawi emas bertarung dengan kejam, menggunakan semua metode yang bisa dia gunakan. Jika tidak, dia merasa tidak ada harapan. Apalagi, dia sudah membuat persiapan. Jika dia tidak bisa membunuhnya, dia akan segera melarikan diri ke kejauhan, karena jika dia bertarung dengan kejam, dia pasti akan mati sia-sia. Hong Longlong, Qiang. Serangan biasa darinya sudah menjadi serangan yang menakutkan. Dia mencabut pedang naga emas dari punggungnya, dan kemudian pedang itu benar-benar berubah menjadi naga emas yang marah, menyerbu ke arah Ye Fan. Pedang abadi itu kejam, segera meretas kehampaan. Sebuah suara yang ringan terdengar. Kuali Ye Fan menekan ke depan, sehingga menghentikannya. Dia tidak bisa menerobos, tapi dia tidak berkecil hati, seluruh tubuhnya bergegas. Labu emas di bahu kirinya berubah menjadi baju besi, simbol-simbol berputar-putar, dan kemudian seorang dewa terbang keluar. Lonceng Dao berubah menjadi baju besi di bahu kanannya bersinar dengan cemerlang, dan kemudian seorang dewa kuno bergegas keluar. Jejak teratai emas di dadanya berkedip-kedip, dan kemudian seorang dewa 5 elemen bergegas keluar. Dewa-dewa berputar di sekitar tubuhnya, banyak artefak Dao emas yang mendukungnya, membuatnya terlihat seperti Raja Abadi Emas. Ini adalah jenis kemegahan yang mempesona. Siapa yang bisa memiliki kekuatan seperti ini? Dewa-dewa kuno menemaninya di sisinya, mengelilingi dan melindunginya di tengah. Kaisar-kaisar agung di masa lalu juga seperti ini, kekuatan mereka melimpah ruah. The Golden Heavenly Maiden melepaskan serangan terkuatnya. Teknik gerakan dan roh Dao-nya menjadi satu, membunuh Ye Fan.
Bintang-bintang di alam semesta yang gelap ini telah lama dihancurkan, tapi sekarang, titik-titik terang muncul satu demi satu, bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya. Itu adalah dewa satu demi satu, dan pada akhirnya, jumlahnya semakin banyak. Hong, serangan yang tak tertandingi ini membuat jiwa semua orang bergetar. Sungguh domain terlarang yang kuat, perpaduan dari begitu banyak teknik rahasia, satu serangan yang mengejutkan para dewa. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa, dan pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam kekaguman. Ye Fan tidak mundur. Kuali energi semua kehidupan melayang di atas kepalanya saat dia langsung maju, menghadapi para dewa secara langsung. Dia benar-benar menghadapi kekuatan dengan kekuatan, tidak goyah sedikit pun. Dia seperti tungku yang mengamuk, cahaya warna-warni yang meruntuhkan langit, seperti raja para dewa. Aura itu membuat hati semua orang berdebar. Suara gemuruh yang keras terdengar, dan tabrakan hebat terjadi. Semua dewa ditekan ke bawah, dan kuali di atas kepala Ye Fan menerima semua serangan. Kekacauan utama di dalam kuali itu sedalam lautan, tidak bisa ditembus. Tiba-tiba, lautan kekacauan primitif di dalam kuali melonjak, memblokir serangan ini. Di mulut kuali, energi semua kehidupan terkulai seperti tirai, menggantung seperti air terjun, menghalangi tubuh Ye Fan yang sebenarnya. Dia tidak terpengaruh sedikit pun. Kuali energi semua kehidupan benar-benar berhasil, dan sekarang bisa menekan sebagian langit. Kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan, dan para dewa menyerang bersama. Cahaya keemasan menghancurkan dunia, tetapi mereka bahkan tidak bisa membuka celah kecil. Serangan kuat gadis surgawi emas tidak efektif, dan hatinya langsung tenggelam. Kekuatan Ye Fan memang melebihi ekspektasinya, dan ini terlalu berbahaya. Kuali itu membuat mata semua orang terbakar dengan gairah. Ini jelas merupakan harta karun yang tak tertandingi di antara artefak Kaisar Semu, dan jarang terlihat sejak zaman kuno. Weng! Tiba-tiba, tirai yang menggantung dari kuali energi kehidupan terkoyak, dan para dewa menyerang ke dalam. Gadis surgawi emas tertegun. Bagaimana situasi bisa berubah begitu cepat? Dia hampir ingin mundur. Hong! Dia tidak punya pilihan. Simbol berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, dan dia menyerang dengan mematikan. Itu sama saja dengan membuka cangkang kura-kura Ye Fan, jadi dia secara alami tidak akan menyerah. Para dewa tidak memiliki ekspresi. Tubuh mereka bersinar, dan mereka melakukan serangan fatal, meretas ke depan. Sekarang adalah waktunya. Gadis naga berteriak ringan, dan dia juga mengambil tindakan. Cahaya ekstrim berkedip-kedip, dan sebuah artefak sihir kekaisaran melesat. Naga ungu itu dengan cepat menyusut, berubah menjadi satu zang. Skala terbalik naga itu terbuka, dan suara lonceng terdengar terus-menerus. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa segmen lonceng kecil yang telah berubah menjadi skala naga yang menentang tertutupi oleh riak yang tak tertandingi. Ekspresi Ye Fan dingin. Ruang di antara alisnya berkedip-kedip dengan kemegahan, dan primal Chaos Green Lotus muncul, menyapu ke arah timbangan naga yang menentang untuk menekan dan membunuh, menghentikan senjata kekaisaran kuno. Pada saat yang sama, dia menyuruh gadis surgawi emas masuk. Dia seperti Raja Iblis yang tak tertandingi, dan dia dengan kuat menghadapi semua dewa dan senjata emas. Senjata kaisar muncul di antara jari-jarinya satu demi satu, dan mereka benar-benar muncul. Cermin Void, tungku alam semesta abadi, pedang penguasa Tai, pagoda kaisar barat, lonceng Wuxi. Satu demi satu, mereka dikembangkan olehnya dengan teknik Battle Sein, meniru beberapa helai kekuatan Dao yang ekstrim. Sebagai seorang kaisar semu, kekuatan tubuh dan kekuatan sihirnya telah meningkat ke tingkat yang mengejutkan. Sekarang dia menggunakan teknik rahasia ini, tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari itu. Hong! Itu karena formula angkatan darat juga beroperasi. Pada saat ini, semua jenis artefak sihir emas terjebak. Meskipun gadis surgawi emas sendiri telah mencapai level kaisar semu, dia masih ditekan. Gadis surgawi emas akhirnya mengerti bahwa bukan dia yang telah menerobos pertahanan kuali energi Myriad, tapi Ye Fan sendiri yang membiarkannya masuk. Jika tidak, kuali energi yang sangat besar di atas kepalanya tidak akan bisa dipecahkan. Sudah terlambat sekarang. Meskipun dia ingin menghancurkan ruang angkasa, dia tidak bisa mundur. Bagaimana mungkin Ye Fan membiarkannya pergi? Dia dengan cepat memenjarakan dunia dan menyerang. Para dewa meraung dengan marah. Sosok-sosok emas itu menutupi langit dan bumi, dan semuanya menyerang Ye Fan. Ini adalah serangan yang akan menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu. Dewa-dewa kuno ini semuanya meledak, dan dampak energi yang dahsyat bisa membakar alam semesta. Namun,
Ye Fan hanya menggunakan satu kepalan tangan. Cahaya cemerlang meledak dan menyapu ke depan, melenyapkan semua dewa. Terlepas dari apakah mereka menghancurkan diri sendiri atau menerjang maju sambil meraung, mereka semua dimusnahkan pada saat ini. Setelah tinju Kaisar Langit dilepaskan, semua dewa berubah menjadi abu. Mereka semua dihancurkan, dan tidak ada satu pun yang selamat. Wajah gadis surgawi emas pucat pasi, tanpa sedikit pun darah. Hasil ini membuatnya putus asa. Pihak lain cukup kuat untuk meremehkannya. Tidak melarikan diri hanya mendekati kematian. Namun, bahkan jika dia melarikan diri, bisakah dia benar-benar melarikan diri? Sang naga sangat marah. Dia tidak bisa membunuh Ye Fan bahkan dengan artefak magis kekaisaran. Ada juga monyet itu. Ini membuatnya merasa seperti darahnya akan meledak, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Selain itu, dia juga memiliki firasat buruk tentang nasibnya sendiri. Haruskah dia mundur? Nasib gadis emas surgawi telah diputuskan. Saat ini, tidak ada yang bisa mengubahnya untuknya. Ketika artefak magis emas dan cahaya di tubuhnya meledak, dia tahu bahwa di dunia ini, sosoknya tidak akan ada lagi. Wenglong. Kuali Kimiriat bergetar dan menyedot gadis surgawi emas ke dalam. Ruang di antara alis Ye Fan meletus dengan cahaya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya tak terbatas. Pada saat ini, alam semesta terguncang. Dia mengoperasikan artefak magis dan mulai menyempurnakannya. Pop! Sebuah suara lembut terdengar, seperti bunga yang mekar. Hamparan abu melayang keluar dari kuali. Itu bukanlah mekarnya kehidupan yang pertama, melainkan layu dari sebuah kehidupan. Tidak ada lagi gadis emas surgawi di dunia ini. Jalan ini begitu kejam. N. Chapter 1668 Kaisar vs Kaisar. Di dinding kuali yang sederhana dan tanpa hiasan, cahaya keemasan berkedip-kedip. Sosok wanita surgawi yang luar biasa muncul, berubah menjadi jejak pola Dao, menjadi bagian dari semua makhluk. Pikiran semua orang terguncang. Kuali energi sumber kehidupan terlalu mengejutkan. Transformasi macam apa ini? Itu misterius dan tak terduga, bahkan darah kaisar menjadi bagian dari simbol-simbolnya. Abu bertebaran. Banyak orang yang sangat terkejut hingga tidak bisa kembali ke dunia nyata. Seorang putri kekaisaran kuno meninggal begitu saja, akibatnya sangat kejam, membuat semua orang sangat terkejut. Domain berbintang ini menjadi sunyi. Banyak orang menggigil dalam hati. Ini bukan pertanda baik. Kebangkitan Ye Fan tak terbendung, terlalu kuat. Pada tahap awal Kaisar Semu, darah Kaisar pasti sulit untuk dilampaui. Mereka memiliki keunggulan bawaan yang tak tertandingi, namun sekarang, mereka dengan kejam ditekan dan dibunuh dengan mengangkat tangan. Setelah keheningan, suara-suara rendah terdengar di alam semesta yang gelap. Semua orang merasa sulit untuk tenang. Mereka yang datang adalah para ahli, namun mereka semua merasa ngeri, punggung mereka berkeringat dingin. Wanita surgawi emas meninggal, menjadi tumpukan tulang di jalan Kaisar. Senming, wanita surgawi, 2 kali berturut-turut. Apakah akan ada yang ketiga? Ye Fan samar-samar menjadi pembunuh pewaris tertinggi, yang berspesialisasi dalam membunuh makhluk pada level ini. Itu benar-benar mengerikan. Yang satu adalah anak makhluk tertinggi, yang lainnya adalah putri kekaisaran, namun mereka berakhir seperti ini. Jalan kaisar sangat kejam, membuat seseorang menghela nafas dalam-dalam. Kuali sederhana itu naik dan turun di langit, melepaskan untaian demi untaian sumber energi yang berubah menjadi air terjun, mengelilingi Ye Fan di bawah. Ekspresinya tidak bisa dilihat dengan jelas, hanya sepasang mata yang bersinar cemerlang, sangat mengintimidasi, pancaran cahaya terlihat jelas. Pada saat ini, gadis naga merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. 3 ahli hebat dengan darah kaisar menyerang, namun 2 dari mereka mati dalam sekejap mata. Itu terlalu tiba-tiba, terlalu cepat. Saat ini, hanya dia yang tersisa. Apalagi yang bisa dia lakukan? Bertarung. Bahkan jika dia memiliki artefak magis kekaisaran, itu tidak ada gunanya. Ye Fan memegang teratai hijau kekacauan primal di tangannya, mampu bertahan melawannya. Itu benar-benar teratai Dao yang menentang surga, 3 daun yang menopang langit, berubah menjadi hukum alam semua makhluk hidup, sulit untuk ditembus. Hal ini tidak hanya membuatnya gemetar, tetapi juga membuat semua ahli di alam semesta gemetar. Dengan akar Dao ini, itu setara dengan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Siapa yang bisa menembusnya? Ini bukanlah masalah yang harus dia hadapi sendiri, melainkan sesuatu yang akan membuat semua ahli di Kaisar Semu merasa khawatir. Siapa yang bisa mengabaikannya? Siapa yang berani mengabaikannya?
Jelas, ini adalah lawan yang menakutkan yang harus dipikirkan oleh semua orang. Ini akan menjadi fenomena yang perlu ditargetkan secara khusus dan dipertimbangkan bagaimana cara menghadapinya. Dalam pertempuran ini, kebangkitan Yevan akan seperti letusan gunung berapi, tak terbendung. Starfield akan bergetar, dan pasti akan menyebabkan keributan besar. Teriakan naga terdengar. Seekor naga ungu membumbung tinggi ke langit, dan kemudian menukik turun lagi. Kekuatan sucinya tak tertandingi, dan artefak magis kekaisaran dihidupkan kembali. Kehebatannya dalam bertempur meningkat hingga ke puncaknya saat ia membantai ke bawah. Sang naga benar-benar tidak rela. Jika dia mundur begitu saja, kepercayaan diri apa yang akan dia miliki di masa depan? Semua kesombongannya akan menjadi fatamorgana, dan tidak akan ada artinya untuk terus bertarung. Tidak peduli apapun, dia harus menyerang sekali lagi dan mencoba menerobos teratai hijau yang kacau. Ini adalah senjata tingkat kaisar yang ditempa oleh ayahnya. Bagaimana bisa lebih rendah dari teratai? Dentang. Naga besar itu membumbung tinggi ke angkasa, kepalanya megah. Ketika ia menghantam, serangan semacam ini pasti bisa menghancurkan lautan bintang, mengubah semua bintang menjadi abu. Seseorang harus memahami bahwa ini diaktifkan oleh seorang kaisar semu. Yevan tidak kenal takut. Dengan kuali energi kehidupan di atas kepalanya dan teratai hijau di tangannya, dia melawan langit dan menghadapi naga besar ini secara langsung. Sebuah serangan yang sangat kuat bertabrakan. Tiga daun pada teratai hijau menyerangkan tiga garis cahaya hijau. Cahaya abadi yang menciptakan langit di awal dunia berubah menjadi semua makhluk hidup, menerobos hukum tanpa bentuk. Ini memiliki pesona yang tak terlukiskan. Hukum kekaisaran yang ada di mana-mana menyebar seperti riak, tetapi dengan cepat terhalang dan hancur, meninggalkan gelombang cahaya warna-warni yang kacau. Itu sangat indah. Tangisan naga mengguncang 9 langit. Sang naga wanita berteriak dengan keras. Naga sejati ungu melingkar seperti gunung ular yang melingkar, menumpuk di langit. Setiap bagian tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu, dan kemudian bergerak dengan cepat, beresonansi dengan alam semesta. Teriakan naga terdengar. Semua orang di langit yang jauh tercengang, dan pikiran mereka hampir hancur. Mereka begitu jauh, akan melintasi sistem bintang, namun tetap saja sangat menakutkan. Semua orang dengan tegas mundur. Ini adalah teriakan kaisar kuno. Seolah-olah tubuh asli seorang kaisar telah hidup kembali, mengaum di seluruh kosmos di era ini, kekuatan naga ungu yang mendominasi dunia. Ini sudah bukan lagi sang naga yang mengendalikan senjata dao kekaisaran, melainkan senjata ini bangkit kembali dan menyerang dengan sendirinya. Itu karena ia juga merasakan kemarahan. Dari zaman kuno sampai sekarang, tanpa mencapai dao, siapa yang bisa menantang kekuatan kekaisaran? Orang itu ingin membalikkan segalanya, jadi dia akan dihancurkan. Lonceng 10.000 naga bergetar dengan sendirinya. Bahkan sang naga wanita yang memegangnya merasakan hatinya bergetar. Tubuhnya bergoyang, naik dan turun di dalam langit yang penuh dengan cahaya ungu. Dia sudah melepaskannya, tidak bisa mengendalikan senjata ini lagi. Hal-hal yang telah berkembang sampai saat ini, benar-benar melebihi ekspektasinya. Ini adalah martabat dari artefak magis dao kekaisaran. Itu tidak bisa disinggung dan melakukan pertempuran yang menentukan. Naga itu menangis dan tubuh naga yang sangat besar itu hancur. Yevan benar-benar mengalami dampak yang mengerikan. Teratai hijau kekacauan primal bergetar, seluruh tangkainya membungkuk karena tekanan. Bahkan ketiga daunnya bergoyang-goyang, seolah-olah akan rontok. Cahaya warna-warni hijau memenuhi langit, membuat tempat ini terlihat seperti air mendidih. Hancurkan saja. Naga betina tertawa dengan dingin. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya ungu. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk energi darah. Ini adalah garis kemegahan ungu, cemerlang dan menyilaukan. Itu melonjak ke tubuh naga yang dibentuk oleh lonceng 10.000 naga, membuat auranya semakin berkembang. Itu karena jenis darah ini bukanlah masalah kecil, milik esensi dari garis keturunan dao kekaisaran. Itu dimurnikan olehnya, terkontaminasi dengan aura ayahnya. Ketika itu digunakan pada senjata dao ekstrim, secara alami bergetar tanpa henti. Seolah-olah orang yang memurnikannya saat itu telah kembali, saat ini berdiri di sisinya, menemaninya dalam pertempuran, memulai era kejayaan itu, menyapu para pahlawan surga lagi. Energi ungu mengalir di seluruh kosmos, hampir menerobos sangkar ini dan memasuki domain abadi. Tidak ada yang bisa dilihat di sini, hanya energi drakonik kekaisaran dan cahaya ungu yang bergelombang. Teratai hijau mengalami tekanan yang besar. Suara kongki yang terdengar, dan dengan suara wenglong, ketiga daun itu mekar dengan marah.
Simbol-simbol muncul satu demi satu, mengalir keluar dari dedaunan dan berhamburan tinggi ke langit. Ini seperti sebuah kitab suci, tersusun dalam simbol-simbol yang sulit dimengerti oleh orang awam. Simbol-simbol itu terukir di setiap inci ruang, mengunci bagian alam semesta ini dan menetralisir tekanan lonceng 10.000 naga. Cahaya hijau itu melesat ke arah naga besar itu. Pada akhirnya, dua sosok samar-samar terlihat. Yang satu berdiri di atas kepala naga ungu besar, bermartabat dan agung seperti monumen abadi, menghadap ke rakyat jelata. Sosok lainnya menjulang tinggi di atas teratai hijau yang sangat besar, memandang ke bawah ke arah dunia dan awan. Gayanya tak tertandingi, menghadap ke langit sepanjang zaman yang tak ada habisnya. Semua orang diliputi keterkejutan, samar-samar melihat seorang kaisar kuno dan kaisar agung berhadapan. Di antara mereka, ada sistem bintang tak berujung yang dihancurkan, bahkan pola dao yang tak berujung pun runtuh. Apa ini? Setiap orang merasa ngeri. Apakah ini pertempuran yang melampaui era? Seorang kaisar kuno bertempur melawan seorang kaisar besar dari zaman yang hampir kuno, itu terlalu mengerikan. Mereka saling berhadapan di angkasa, sebuah pertempuran yang berlangsung selama lebih dari 1 juta tahun. Weng! Kemegahan ungu itu seperti air, sementara cahaya hijau seperti air terjun. Tulisan-tulisan berkedip-kedip di antara keduanya, dan semua jenis simbol meletus. Sebuah konfrontasi di puncak, melonjak seperti air pasang yang gila. Dunia hancur. Di bawah langit yang memancarkan cahaya warna-warni yang mengejutkan, tidak ada yang bisa dilihat lagi. Hanya setelah sekian lama berlalu, kedua sosok itu dengan cepat bergegas ke arah satu sama lain, dan kemudian mereka menghilang bersama. Sayang sekali, itu adalah fragmen jejak kaisar kuno dan kaisar agung. Ada terlalu sedikit yang tersisa, tidak dapat mendukung jenis pertempuran ini sama sekali, dengan cepat habis. Seseorang menghela nafas pelan, merasa sangat menyesal. Namun, ketika mereka memikirkannya, itu masuk akal. Jika kaisar-kaisar besar benar-benar bisa bertarung melintasi angkasa, maka makhluk-makhluk tertinggi kuno itu tidak akan menyesal. Setelah mereka kalah, hal-hal yang tertinggal hanya akan menjadi sisa-sisa, tidak dapat mendukung pertempuran yang lengkap. Paling-paling, mereka hanya bisa bertukar beberapa pukulan. Cahaya terus berkedip-kedip, dan hanya lonceng 10.000 naga dan teratai hijau kekacauan primal yang tersisa. Sosok yang berdiri di atas tubuh mereka semua telah menghilang. Ratu naga sejati ungu dan naga betina pucat, dan ekspresi ratu teratai hijau Ye Fan berubah. Perasaan mereka semua berbeda. Baru saja, mereka benar-benar melihat dua sosok kosong saling berhadapan. Perasaan semacam itu sangat halus, seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu untuk melihat dua kaisar. Ayah! Suara sang naga betina bergetar. Dua aliran air mata meluncur di wajahnya yang seputih salju. Dia tidak melihat ayahnya selama puluhan ribu tahun, dan sekarang, dia tiba-tiba melihat punggungnya. Bahkan hatinya pun bergetar. Pada saat ini, dia bukanlah kaisar semua wanita yang bisa menghancurkan bintang, membunuh dengan tegas, dan membantai tentara surgawi. Sebaliknya, dia hanyalah seorang gadis yang agak lemah yang merindukan masa-masa kuno, berharap bisa bertemu dengan kaisar naga lagi. Dia bergegas menuju sisi ayahnya. Pertempuran yang menakutkan dimulai sekali lagi. Terlepas dari apakah itu lonceng 10.000 naga atau teratai hijau, kilau mereka agak redup. Konfrontasi antara kaisar barusan telah menguras terlalu banyak kekuatan mereka. Sulit bagi mereka untuk pulih dalam waktu singkat. Boom! Ye Fan menyapu ke atas dengan teratai hijau di tangannya. Hukum-hukum itu tersebar, dan beberapa rune pada naga sejati untuk sementara dihapus. Hukum Dao berfluktuasi. Tinjunya berkobar dengan cahaya saat dia dengan kuat menghantam ke depan. Suara yang menghancurkan bumi terdengar, mengejutkan semua orang di alam semesta. Semua orang terguncang. Apa yang dia lakukan? Suara semacam itu menusuk telinga. Seolah-olah seorang dewa sedang menempa besi. 4 kutub alam semesta berguncang, dan dunia fana bergejolak dengan hebat. Astaga, dia menggunakan tangan kosong untuk melawan senjata dao yang ekstrim. Ini, rasanya seperti kemunculan kembali seorang legenda. Dia belum mencapai penyelesaian akhir, dan darah di tubuhnya belum sepenuhnya memerah. Dia benar-benar berani melakukan hal seperti itu, menggunakan tubuh fisiknya untuk bersaing dengan artefak kaisar. Ini adalah tindakan yang tak terbayangkan. Semua orang di alam semesta keluh. Mereka yang memperhatikan pertempuran ini tenggelam dalam keheningan singkat. Hati mereka bergetar. Apakah ini akan menentang langit? Kejutan macam apa ini? Itu adalah artefak kaisar. Ini adalah artefak yang tidak bisa ditantang sama sekali.
Itu adalah artefak ilahi teratas yang menekan alam ini. Hari ini, sebenarnya ada seseorang yang mencoba mematahkan legenda yang telah tertutup debu selama puluhan ribu tahun ini, menantang otoritas semacam ini. Seseorang telah melakukan ini di masa lalu, tetapi kultivasi mereka harus lebih tinggi darinya. Dia belum mencapai penyelesaian besar. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Suara gemetar membawa nada tidak percaya. Di alam semesta, sepasang mata menatap ke arah itu. Banyak orang terdiam, tidak bisa mengatakan apa-apa. Dang. Ye Fan menyapu teratai hijau di tangan kirinya, dan tinju tirk surgawi di tangan kanannya menyerang lagi, dengan paksa bertabrakan dengan artefak kaisar. Cahaya yang berkobar meledak, menerangi alam semesta dan mengeluarkan cahaya abadi. N. Chapter 1669 Pertempuran berakhir. Dia, dengan paksa menghadapi artefak sihir kekaisaran. Dia tidak banyak bicara, hanya beberapa kata, tapi itu membuat seluruh lautan kosmos bergetar. Suara semua orang bergetar. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut setelah menyaksikan ini secara pribadi? Di alam semesta, Ye Fan terkadang seperti Kun Peng yang melebarkan sayapnya, dan terkadang seperti naga sejati yang membumbung tinggi di langit. Tubuhnya yang kuat mengalami semua jenis transformasi saat dia bertarung melawan senjata kekaisaran. Itu karena teratai hijau itu. Mungkinkah itu benar-benar kaisar hijau? Ketika tebakan ini dibuat, beberapa orang menggigil kedinginan. Ini terlalu menakutkan. Orang yang memecahkan legenda di era pasca kuno, satu-satunya yang mencapai Dao, baru saja meninggal 10.000 tahun yang lalu. Peristiwa tak terduga seperti apa yang menyebabkan munculnya teratai ini? Rahasia macam apa yang disembunyikan? Semakin mereka memikirkannya, semakin menakutkan yang mereka rasakan. Semua tanda mengarah pada kesimpulan yang mencekik, ada sesuatu yang salah dengan kematian Kaisar Hijau. Pertempuran di medan perang menarik perhatian semua orang, mempengaruhi pikiran para ahli tertinggi. Ye Fan seperti dewa yang turun ke alam fana, mengacungkan tinju kaisarnya untuk menahan senjata kaisar emas ungu tanda ilahi. Suara Kong Qiang memekakkan telinga. Tidak mungkin Ye Fan bisa menghadapi hukum kekaisaran secara langsung, tapi teratai hijau kekacauan utama membantunya melawannya. Namun, ini sudah cukup untuk membuktikan masalahnya. Tubuh fisiknya terlalu kuat. Jika tidak, bagaimana dia bisa berani melakukan ini? Jika itu orang lain, mereka pasti akan hancur berantakan dan berubah menjadi pasta berdarah. Ketika dia melakukan ini, meskipun ada bekas darah di antara telapak tangan dan jarinya, tulang jarinya tidak patah. Dia merasakan kekuatan dari senjata tertinggi, merasakan denyut nadinya. Kepalan tangan dan teratai itu menjadi satu, memungkinkannya untuk melihat ke bawah ke langit berbintang dan merasakan kekuatan kaisar kuno. Dia mengalami jejak-jejak yang kuat dan abadi yang mereka tinggalkan dalam sungai waktu yang panjang. Tabrakan seperti ini memungkinkannya untuk mendapatkan manfaat yang besar. Dia menggunakan hatinya untuk melihat ke puncak yang tak terjangkau dan melihat seberapa jauh jalan yang ada di depan. Gelombang besar melonjak dalam pikiran Ye Fan. Dao kekaisaran tidak terbatas. Dia melihat menembus kabut tebal dan melihat dunia yang luas dan tak terbatas. Sayangnya, dia tidak bisa melihat ujungnya. Wajah gadis naga pucat pasi. Kekuatan dan keberanian pihak lain sangat menggerakkannya, membuatnya sulit untuk tenang. Orang ini terlalu kuat. Dia sepertinya telah melihat seorang kaisar muda yang hebat bangkit. Orang ini memiliki semangat yang sama dengan ayahnya, tipe orang yang sama. Dao heart-nya terguncang, dan dia sangat merasakan ketidakberdayaan. Dia tidak bisa membunuh Ye Fan hari ini, tapi jika dia melewatkan kesempatan ini, maka dia pasti tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Bahkan artefak surgawi berbasis kaisar tidak akan berhasil, jadi apalagi yang bisa dia lakukan. Dia memang memiliki semua jenis teknik rahasia terlarang yang ditinggalkan oleh kaisar kuno. Ada juga domain terlarang yang telah dia alami sendiri, tapi dia tahu bahwa itu tidak akan berguna. Dia tidak bisa melakukan apapun pada orang itu. Karena bahkan alat sihir berbasis kaisar pun tidak berguna sekarang, jadi apa yang bisa lebih kuat darinya? Hatinya tidak bisa tenang, meramalkan hasilnya. Kekalahan tidak bisa dihindari. Gadis naga menatap teratai hijau itu, hatinya dipenuhi dengan keengganan. Jika bukan karena itu, hasil ini pasti tidak akan seperti ini. Tidak peduli seberapa kuat Ye Fan, dia masih harus melarikan diri. Sua, wanita naga berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melanjutkan. Satu-satunya alasan dia belum dikalahkan adalah karena dia memiliki ritual implemen berbasis kaisar di tangannya, bukan karena kekuatan tempurnya sendiri.
Jika ini terus berlanjut, pasti akan ada kesalahan. Pada saat itu, mungkin akan ada masalah besar. Adegan Shenming dan darah gadis surgawi yang memercik di langit berbintang mungkin akan terulang kembali padanya. Lonceng 10.000 naga adalah artefak kaisar, kekuatannya secara alami tak tertandingi. Itu langsung menghancurkan kosmos, membuka jalur kekacauan primal yang aman. Dia masuk ke dalam. Ye Fan secara alami mengejarnya, tidak membiarkannya pergi begitu saja. Karena mereka adalah musuh, karena pertempuran sudah dimulai, pasti ada hasilnya. Dia memegang teratai hijau di tangan, kuali sumber energi di atas kepalanya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir saat dia mengejarnya. Seni simbol baris dioperasikan hingga batasnya. Sungai waktu yang panjang seolah-olah berhenti untuknya. Selain itu, di saat yang sama, army simbol art beroperasi. Dia mencoba mengganggu artefak kaisar, mencoba mengendalikan dan mengubahnya. Hong! Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi runtuh. Sebuah batang besi hitam abadi meretas ruang terbuka, menghantam ke arah wanita naga. Pangeran Suci mengambil tindakan. Tongkat besi hitam di tangannya bersinar dengan cahaya warna-warni abadi yang cemerlang, kecemerlangan keberuntungan melonjak. Jalan ini diblokir. Ekspresi wanita naga tiba-tiba berubah. Dia segera merobek ruang terbuka lagi, bergerak ke kejauhan. Itu adalah artefak batu harimau ilahi. Pada saat ini, itu mendarat di tangan seorang barbar dengan rambut berantakan, menghancurkannya. Iblis manusia itu sebenarnya adalah Dong Fang Tai. Setelah menghilang selama bertahun-tahun, dia muncul lagi, kembali ke medan perang ini. Dia terjebak dalam formasi kaisar yang rusak di perbatasan kosmos yang sunyi. Dia memahami Dao, melewati cobaan, dan melawan ras tertentu yang menakutkan selama bertahun-tahun. Akhirnya, dia keluar hidup-hidup, kekuatannya meningkat dalam jumlah besar. Setelah kembali, dia langsung menerima artefak batu dari monyet. Dia mengawasi seperti harimau yang mengawasi mangsanya, menjaga kegelapan untuk mencegah wanita naga melarikan diri. Hati sang wanita naga pun tenggelam. Ternyata melarikan diri juga merepotkan. Artefak kaisar telah menghabiskan terlalu banyak energi untuk melawan teratai hijau kekacauan primal. Saat ini, dia tidak dalam kondisi pemulihan otomatis. Dia tahu bahwa dia dalam bahaya. Ye Fan menutup selangkah demi selangkah. Meskipun teratai hijau di tangannya juga telah kehilangan kilaunya, dia sendiri cukup kuat. Disinilah kekuatannya saat ini berada. Bunuh! Wanita naga itu berteriak. Penampilannya yang tak tertandingi penuh dengan tekad. Rambutnya yang indah terbang tertiup angin, dan tubuh abadi yang anggun memancarkan cahaya suci. Darah menetes dari sela-sela alisnya, dan darah itu mendarat di artefak kaisar. Dia berkorban untuk menghidupkan kembali artefak ajaib itu. Pertama, dia ingin menggunakan ini untuk bertahan hidup dan mengukir jalan untuk bertahan hidup. Kedua, dia berharap bisa bertemu dengan ayahnya lagi. Bahkan jika dia tewas dalam pertempuran di sini, dia ingin melihat sosok yang akrab dan mengesankan itu di saat-saat terakhir. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pertempuran berdarah yang menakutkan. Teratai hijau kekacauan primal dipaksa untuk bersinar lagi. Laut biru menghubungkan langit dan menutupi jagat raya. Kekuatan kekaisaran dan jalan kaisar berkembang bersama, dan tempat ini menjadi negeri tanpa bintang. Bertahun-tahun kemudian, tempat ini akan dicap sebagai tanah terlarang yang akan punah oleh generasi selanjutnya. Hasil akhirnya sudah diputuskan. Artefak kaisar dipukuli hingga menjadi redup, dan sang dewa akan tertidur lelap. Dunia melihat teratai hijau yang menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam konfrontasi Dao ekstrim dan akan bertarung sampai akhir. Kekuatan pertahanan teratai hijau tak tertandingi, dan bahkan artefak kaisar menjadi redup. Sayangnya, hanya ada kegelapan di depan matanya. Bahkan cahaya bintang pun tidak terlihat. Itu telah dipukuli dari keberadaan, dan hanya ada kehampaan. Ayah, di mana kau? Air mata mengalir dari matanya. Dia telah membangunkan artefak kaisar, dan dia akan mati. Dia tidak bisa melihat bayangan kaisar kuno lagi, dan dia merasa menyesal. Ye Fan mengambil tindakan. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke depan. Pada saat ini, tidak ada yang benar atau salah. Karena mereka adalah musuh dalam hidup ini, dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan bahkan jika dia mau. Pihak lain menghancurkan beberapa bintang dengan satu jari, dan kerugian pengadilan surgawi tidak sedikit. Bersama dengan keluhan mereka sebelumnya, permusuhan itu sudah lama tidak bisa didamaikan. Jika dia melepaskannya, Ye Fan tidak akan merasa takut, tetapi orang-orang di sisinya pasti akan sangat terancam.
Itu seperti bintang-bintang besar yang hancur dalam satu malam. Dia tidak akan membiarkan wanita ini melakukan hal seperti itu lagi. Ye Fan menyerang, dan tinju Kaisar Langit meledak ke depan. Puff! Bunga darah yang indah bermekaran, dan dewi yang tak tertandingi layu. Satu orang lagi dari garis keturunan Kaisar kuno berkurang. Bintik-bintik merah dan hujan darah bertaburan di langit, dan kemudian semuanya memudar. Ye Fan tidak merasakan sedikit pun kegembiraan di dalam hatinya. Dia menghadapinya dalam diam. Jalan ini sangat panjang, dan juga sangat kejam. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di akhir kampanye? Menginjak darah dan tulang, itu ditakdirkan untuk menjadi kehidupan yang berat, dan akan ada kehancuran yang tak berujung. Hari ini, dia telah menang, jadi dia selamat. Jika dia kalah, maka yang akan mati adalah dia. Mungkin di masa depan, dia juga akan kalah, atau bahkan lebih tragis lagi, dan menjadi pemandangan di jalan kaisar milik orang lain. Semua kejayaannya di masa lalu akan berubah menjadi asap, dan dia akan menjadi orang yang lebih berkuasa. Tapi selama dia masih hidup, dia akan maju dengan berani, dan membuat dirinya semakin kuat. Dia telah kehilangan terlalu banyak, dan beberapa orang tidak akan pernah hidup kembali. Dia tidak berdaya untuk menyelamatkan mereka. Misalnya, Qin Yao, dan Raja Ilahi Jiang Taixu. Pada saat itu, dia membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya. Sekarang, dia ingin menjadi lebih kuat, dan melindungi semua orang di sekitarnya, sehingga mereka tidak akan menjadi pemandangan darah yang menyedihkan di dunia yang hebat ini. Jadi apa? Mereka adalah musuh, dan dia akan menyerang tanpa ampun, menghapus semua potensi bahaya yang dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya. Dia ingin berjuang dengan caranya sendiri. Bahkan jika ada musuh besar di mana-mana, dan dunia dipenuhi dengan api perang, dia tidak akan gentar, dan dia akan menang sepenuhnya. Jalan saya, dao saya. Ye Fan melihat sudut masa depan, dan itu ditakdirkan untuk menjadi sangat sulit. Jalan menuju kaisar tidak akan damai, dan itu akan menjadi pemandangan gunung dan sungai yang diwarnai dengan darah. Dan pertempuran zona terlarang mungkin akan dimulai lagi suatu hari nanti, dan jalan abadi itu juga sangat samar. Dalam kehidupan ini, selama dia masih maju, dia akan maju menuju tujuan itu, dan dia akan menghadapi musuh yang lebih menakutkan. Bagaimana dia akan menghadapi mereka? Tabrakan 10.000 dao, perjalanan berdarah, karena ditakdirkan untuk menjadi kejam, satu-satunya cara adalah berjuang bebas dan berdiri di puncak. Meskipun bukan untuk dirinya sendiri, dia harus melakukannya untuk orang-orang di sekitarnya. Dia harus memenangkan 100 kemenangan, dan dia harus memandang rendah dunia. Lonceng 10.000 naga menerobos masuk ke alam semesta yang luas dan terbang. Tidak ada cara untuk menghentikannya, dan pada kenyataannya, sulit untuk mempertahankannya. Tanpa senjata kaisar sejati di tangan, mustahil untuk menyegelnya dengan teratai hijau pasif. Akhir dari pertempuran ini menyebabkan banyak orang di langit berbintang terkejut. Dampak dari pertempuran ini sangat besar. Fisik ilahi bangkit dengan kuat, dan dia mengumumkan kembalinya dia ke dunia dengan catatan pertempuran membunuh 3 garis keturunan kuno. Pertempuran ini terjadi terlalu cepat, sangat cepat. Meskipun pertempuran itu sengit sejak awal, itu tidak berlangsung lama, dan kekuatan besar di alam semesta masih belum tahu. Hanya mereka yang bergegas ke medan perang dan melihat semuanya dengan mata kepala sendiri yang gemetar. Ini adalah berita mengejutkan yang harus segera dikirim kembali untuk memberitahu orang-orang mereka sendiri, atau mereka akan membuat kesalahan besar. Pada saat ini, fisik ilahi tidak bisa melawan. Di alam semesta yang gelap, beberapa orang langsung pergi jauh, tidak berani tinggal karena takut akan masalah besar. Apakah bintang sumber daya yang kita tempati di pengadilan surgawi masih ditambang? Cepat kembalikan, jangan tanya kenapa, lakukan dengan cepat. Bagaimana dengan benteng yang kita rebut? Cepat serahkan, jangan banyak bicara, hanya karena itu milik Istana Bintang. Ketua klan, kita sudah mengkhianati Istana Bintang dan meninggalkan wilayah mereka. Apa kita masih ingin bergantung pada mereka? Kita sudah membunuh sekelompok tentara surgawi, bisakah kita tetap berbaik hati? Tuan, Anda adalah orang yang memerintahkan serangan ke Istana Surgawi, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Anda membunuh Jenderal Surgawi itu dengan tangan Anda sendiri. Ye Fan, Pangeran Ilahi, dan Iblis Manusia kembali pada saat yang sama, semuanya selamat dan sehat. Hal ini menyebabkan kepanikan yang luar biasa, dan orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa raksasa yang merupakan istana surgawi itu bahkan lebih menakutkan. Penurunan yang diharapkan tidak muncul, dan orang-orang ini kembali hidup-hidup.
Namun, ada juga orang yang membuka mata mereka, yang sedalam laut dan berkabut dengan kekacauan primitif. Ini adalah adegan awal mula langit dan bumi. Ketika mata mereka terbuka dan tertutup, cahaya yang menakutkan melesat keluar, menembus alam semesta dan melihat ke arah istana surgawi di kejauhan. Chapter 1670 Raksasa pergi berperang. Alam semesta tak terbatas, sangat luas. Sistem bintang yang tak berujung itu terlalu jauh. Dibandingkan dengan ini, kehidupan sangatlah sedikit, apalagi sangat tidak berarti. Kegelapan dan kedinginan adalah tema yang abadi. Dalam jenis langit berbintang yang tak terbatas ini, transmisi informasi memiliki jeda yang parah. Jika seseorang tidak mengalaminya secara pribadi, jika mereka tidak berada di sini, tidak mungkin mereka akan segera mendengarnya. Hanya mereka yang terkait dengan hidup dan mati mereka sendiri, mereka yang memiliki manfaat besar, yang akan segera bergegas ke sekte untuk mengumumkan perubahan yang mengejutkan di surga. Saat ini, sekelompok tentara sedang maju, berjalan keluar dari gerbang bintang. Baju besi mereka berkedip-kedip, semuanya terbuat dari tembaga. Mereka memegang tombak atau membawa tombak di punggung mereka, cahaya dingin berkedip-kedip di sekitar mereka. Mereka datang dari kejauhan, melangkah masuk ke dalam wilayah bintang. Ini adalah pasukan yang kuat, jelas-jelas pasukan elit. Setiap prajurit sangat kuat. Mereka melintasi daerah untuk tiba, semuanya melepaskan gelombang energi yang keras. Jumlah mereka sangat mencengangkan, setidaknya 100.000 pasukan. Di bawah pengawasan beberapa komandan, mereka berjalan dengan tertib dan disiplin, akan melakukan pembantaian yang mengguncang dunia. Di bawah aura para ahli yang menutupi surga ini, semua hal bergetar. Cahaya dingin dari baju besi, serta niat membunuh dari senjata menyatu. Bahkan bintang-bintang menjadi redup, matahari dan bulan bergetar. Orang yang memimpin mengendarai seekor keledai kilin putih yang langka, yang di atasnya duduk seorang pemuda dari dunia lain. Di sebelahnya ada sebuah bendera besar yang berkibar seiring dengan fluktuasi kekuatan ilahi. Bendera itu mengaduk-aduk angin surgawi, menyebabkan banyak meteor bergetar, seolah-olah akan hancur. Ada dua karakter besar yang terukir di spanduk itu, pengadilan ilahi. Kedua karakter ini sangat menarik perhatian, melepaskan gelombang aura yang mencengangkan, seolah-olah itu adalah binatang buas yang ingin melahap manusia. Ini berubah menjadi simbol, mengembun pada permukaan spanduk. Ketika spanduk besar ini dibentangkan, ia bergemuruh, seperti guntur, tetapi juga seperti genderang perang, mengintimidasi jiwa seseorang. Ada lebih banyak lagi gelombang tangisan naga dan tangisan burung phoenix, membuat orang menggigil dalam hati. Bunuh, musnahkan semua pasukan istana bintang. Anak muda di atas keledai kilin putih itu terlihat sangat tampan, bahkan sedikit genit, sangat cantik. Hanya saja, dia tidak memiliki sedikit semangat kepahlawanan, terlalu feminin. Dia dengan lembut melambaikan tangannya, dan pasukan di belakangnya menyerbu ke arah planet biru seperti harimau dan serigala. Mereka seperti semburan baja, mengguncang alam semesta dan menyebabkan bintang-bintang bergetar. Tentara ilahi itu seperti air pasang, menyembunyikan langit dan menutupi bumi, menenggelamkan bintang yang besar ini. Cahaya dingin menyinari pakaian besi mereka, udara dingin menembus langit, mengubah tempat ini menjadi tempat yang menyedihkan. Uff! Darah memercik tinggi ke udara. Seorang kultivator tua jatuh ke dalam genangan darah dengan kebingungan dan keengganan di wajahnya. Kepalanya yang putih bersinar berlumuran darah merah terang. Kakek, kakek, kakek. Seorang gadis muda mengeluarkan jeritan yang menyayat hati saat dia menerkam. Dengan suara seberkas cahaya pedang hijau melesat. Wajah tak berdosa itu, wajah lembut yang membawa ekspresi menangis, segera membeku. Sebuah kepala terbang, mayat tanpa kepala dari gadis muda itu jatuh ke tanah. Tentara ilahi terlalu kuat, para kultivator di bintang ini tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Ini adalah sekelompok harimau dan serigala, sangat gagah berani. Ketika mereka bersiul, energi pedang menyapu, semua makhluk terpotong menjadi dua. Pasukan besar yang terdiri dari 100.000 orang menyerbu ke bintang biru ini, benar-benar memusnahkan segalanya. Mereka yang masih menambang di tambang konsentrat tembaga, pegunungan logam ilahi, tidak bisa melarikan diri sama sekali, semuanya terbunuh. Darah mewarnai daerah yang mereka lewati dengan warna merah. Ini adalah pembantaian yang mengerikan, bahkan tidak mendekati penaklukan. Ini tidak adil, tidak ada sedikit pun keadilan yang bisa dibicarakan. Di antara mereka yang tewas, beberapa wajah mereka dipenuhi kebingungan, tidak tahu apa yang terjadi. Tempat ini sudah ditinggalkan oleh Istana Bintang, mereka semua adalah orang yang tidak terkait,
orang yang mencari nafkah, mengapa mereka datang untuk membunuh mereka? Melaporkan kepada Tuan Muda, hanya sebagian orang dari Istana Bintang yang terbunuh, hanya beberapa ratus yang terbunuh. Sisanya sebagian besar adalah kultivator nakal dari bintang ini. Darah mengalir, dan seorang komandan berjalan dengan langkah besar. Darah perang peraknya berkedip-kedip dengan kilau logam yang dingin, tapi ternoda dengan tetesan darah. Dia tampak sangat menakutkan, seperti dewa iblis. Xuan Yi pada binatang kilin putih itu sangat tampan, jubah putihnya lebih murni dari salju, tidak ternoda oleh setitik debu. Ketika dia tersenyum, dia seperti iblis. Dia jelas tidak semudah kelihatannya, tapi penampilannya luar biasa. Sedikit senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Apa yang istimewa tentang ini? Tempat berikutnya, selama wilayahnya diperintah oleh pengadilan surgawi, itu akan menjadi wilayah kita. Tempat berikutnya. Cahaya dingin berkedip-kedip, dan kumpulan pasukan ilahi ini tiba di wilayah bintang lain, mendarat di bintang besar lain yang diselimuti vitalitas. Mereka menyapu bersih langit, dan membunuh dengan cara mereka, membangkitkan gelombang ki darah dan angin astral. Siapa kau? Mengapa Anda mengganggu tanah air kami? Seorang pemuda yang masih sangat muda meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Paman Li telah meninggal, Paman Wang telah terbunuh, dan bahkan Zhang Gongye telah dibelah dua oleh pedang. Kelompok baju besi ini menutupi langit, dan mereka seperti serigala yang ganas, membunuh siapapun yang mereka lihat. Dengan suara Po, wajahnya dipenuhi dengan keengganan saat dia jatuh ke dalam genangan darah. Tidak ada yang peduli padanya. Hanya sebuah pedang yang menebas, dan dia menjadi mayat. Kalian semua orang jahat, Kembalikan nyawa adikku. Seorang anak laki-laki menangis dengan keras saat dia tersandung. Seorang komandan menebas dengan pedang besinya, dan kepala anak laki-laki itu langsung terbang lebih dari 10 meter ke udara. Wajah anak laki-laki itu membeku dalam kengerian, dan darah berceceran di mana-mana. Jumlah pasukan istana surgawi sangat kecil. Hanya ada 800 kultivator nakal yang tidak mau pergi untuk mencari nafkah. Kami bahkan tidak berhasil membunuh pasukan mereka, apalagi seluruh divisi. Seorang komandan senior secara pribadi melapor kepadanya. Di atas binatang kilin seputih salju, Xuan Yi muncul dari dunia, bahkan jari-jarinya berkilau dan putih tembus cahaya. Dia dengan dingin berkata, kalau begitu kita akan terus menekan dan membunuh mereka. Cepat ke tempat berikutnya, semua jejak mereka akan terhapus. Ini adalah sekering yang menakutkan. Ketika dia memberikan perintah, dia sama sekali tidak tahu betapa menakutkannya efeknya. Generasi selanjutnya akan menyebut insiden berdarah ini sebagai bencana anak kedua, awal dari bencana berdarah. Alam semesta terlalu besar. Di kedalaman sungai berbintang yang jauh, pertempuran Ye Fan baru saja berakhir. Hanya sebagian orang yang sebelumnya muncul di medan perang yang mengetahuinya, sementara lebih banyak lagi yang tidak mengetahuinya. Ketika putra kedua Kaisar Pengadilan Ilahi berangkat, dia tidak tahu bahwa pertempuran besar yang mengguncang seluruh alam semesta telah terjadi di kedalaman sungai berbintang yang jauh. Sebelumnya, gadis naga, Senming, dan gadis surgawi emas semuanya mengambil tindakan dengan ganas, baik menghancurkan bintang-bintang di pengadilan surgawi, atau menghancurkan bintang-bintang kuno di pengadilan surgawi, atau melepaskan pembantaian besar-besaran di wilayah yang diperintah oleh pengadilan surgawi, menimbulkan kekacauan yang tak ada habisnya. Ketika dia melihat ini, dia juga memilih untuk mengambil tindakan. Baru-baru ini, seni ilahi yang dimilikinya telah mencapai kesuksesan besar, dan bahkan tubuh serta penampilannya menjadi lebih muda, mencapai kondisi yang ekstrim. Kepercayaan dirinya membengkak, dan dia menjadi sangat sombong. 1 bintang, 2 bintang. Sebanyak 4 bintang ditaklukkan. Jumlah orang yang terbunuh tidak terlalu banyak, tidak sampai puluhan ribu, karena orang-orang yang terlibat telah lama mundur. Namun, pembantaian berdarah itu sangat kejam, tegas, dan pahit. Tuan Muda, ini tidak baik, ada berita dari langit berbintang. Tepat ketika mereka hendak bergegas ke bintang kelima, seorang ksatria suci bergegas melewati gerbang berbintang di atas seekor binatang buas, wajahnya pucat pasi, sangat bingung, dengan cepat mengirim pesan. Apa yang membuatmu panik? Ekspresi Xuan Yi tenang, wajahnya penuh ketidaksenangan. Dia sangat tenang dan terkumpul, mengenakan pakaian putih, temperamennya luar biasa. Tubuh ilahi. Ye Fan. Dia muncul. Orang yang datang gemetar, terbata-bata. Oh, dia muncul lagi. Mungkinkah dia masih bisa menentang langit? Bisakah dia benar-benar menyelesaikan masalahnya sendiri? Xuan Yi menyeringai samar di wajahnya, sangat tenang, sangat tenang. Dia membunuh Senming,
membunuh gadis surgawi emas, membunuh gadis naga. Ksatria suci mengatakan semuanya dalam satu tarikan nafas, seolah-olah dia telah melepaskan gunung dari hatinya, melepaskan nafas panjang dengan susah payah. Apa? Ekspresi Xuan Yi berubah, wajah tampannya penuh dengan ketidakpercayaan. 3 pewaris kaisar kuno yang hebat semuanya meninggal. Ini seperti Big Bang di alam semesta, mengejutkan semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mustahil untuk menyentuh domain itu selamanya? Itu disegel oleh Kaisar Batu, penguasa reruntuhan ilahi, dan sisa-sisa tanda yang lain. Bagaimana itu bisa begitu kuat sekarang? Apakah kamu yakin itu benar? Alis Xuan Yi berdiri tegak. Itu benar. Pertempuran itu baru saja berakhir. Saya percaya bahwa dalam beberapa hari, seluruh alam semesta akan tahu, jawab Ksatria Suci, membuat Xuan Yi mundur. Untuk apa kau panik? Masalah ini telah disetujui oleh ayahku. Bahkan jika dia menerobos, lalu kenapa? Di depan mereka yang telah mencapai Dao, dia masih rendah hati seperti sebelumnya. Bukan apa-apa. Xuan Yi memaksakan dirinya untuk tenang, memasang ekspresi bermartabat, tapi itu membuat wajah cantiknya terlihat agak menyeramkan. Boom! Pintu berbintang lainnya terbuka, dan ksatria suci lainnya bergegas keluar, berteriak, "Tuan muda, mundurlah dengan cepat." Ye Tiandi datang. Pengadilan ilahi telah mengirimkan pesan mendesak, menyuruhmu untuk segera meninggalkan lapangan bintang ini. Itu. Semua pahlawan memanggilnya. Tuan muda, cepatlah pergi, dia akan kembali. Orang yang datang berkeringat deras. Baiklah, mari kita mundur untuk saat ini. Karena pengadilan ilahi telah memberikan perintah, saya harus mematuhinya. Kata Xuan Yi, memberi dirinya jalan keluar. Kemudian, pasukan 100.000 dengan cepat melewati pintu berbintang dan meninggalkan lapangan bintang ini. Ye Fan telah bangkit, kembali menentang langit. Berita ini menyebabkan kegemparan di seluruh langit. Berita tentang dia yang membunuh keturunan 3 kaisar kuno dalam satu pertempuran menyapu langit berbintang seperti gelombang yang mengamuk, mengguncang alam semesta yang luas. Semua orang tertegun, terkejut yang tak dapat dijelaskan. Ini hanyalah sebuah legenda. Mereka adalah garis keturunan Kaisar Purba, tapi dia telah membunuh mereka hanya dengan mengangkat tangannya. Putra kedua Kaisar. Mata Ye Fan berkedip-kedip. Begitu dia kembali ke markas besar pengadilan surgawi, dia menerima sepotong berita yang membuatnya tidak bahagia. Kaisar Hitam, Bunga, dan yang lainnya langsung meledak. Mother of Asterisker, apa kau lelah hidup? Beraninya kamu mencoba memandikan istana surgawi kami dengan darah. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia adalah putra kedua dari Kaisar Pengadilan Ilahi? Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Dia pasti sudah mendapat persetujuan dari Kaisar, kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani melakukan ini? Kali ini, tidak banyak korban di 4 bintang. Hampir 10.000 kultivator jatuh, semuanya tidak mau pergi, terutama para kultivator independen. Tapi ini masih membuat Istana Bintang menahan amarah mereka, menahan bola api. Ye Fan, Pangeran Suci, dan Iblis Manusia baru saja kembali, dan sekarang seseorang ingin memandikan halaman belakang mereka dengan darah. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Jadi bagaimana jika dia adalah Kaisar? Biarkan Nanan berjaga di sini. Sekarang pergi bunuh putra kedua Kaisar. Kata Iblis Manusia dengan dominan. Mata Ye Fan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Baiklah. Dia melakukan apa yang dia katakan. Saat berikutnya, Ye Fan menghilang. Melihat ini, yang lain dengan tegas membuka pintu berbintang dan mengejarnya. Xuan Yi sudah kembali dengan pasukannya. Mereka telah mundur ke wilayah yang diperintah oleh pengadilan ilahi dan memasuki celah yang tak tertembus. Setelah itu, dia tidak terburu-buru. Dia tidak percaya bahwa seseorang akan menyinggung perasaan ayahnya dan menyebabkan masalah di sini. Seberapa kuatkah permaisuri surga abadi? Tetapi bahkan dia takut pada ayahnya. Bahkan ada rumor di dunia luar bahwa orang yang bertarung melawan permaisuri surga abadi adalah ayahnya. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkannya kultivasi Kaisar. Ye Fan telah tiba. Dia turun dari langit dan mengulurkan tangan untuk meraih putra ilahi pengadilan ilahi. Kamu, putra kedua pengadilan ilahi berteriak. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang berani masuk saat ini. Mereka hampir berada di istana kekaisaran ayahnya, jadi bagaimana mereka bisa begitu berani? Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia hanya berjarak sehelai rambut dari Kaisar Semu. Bendera besar di sampingnya adalah harta karun tertinggi dari Kaisar Semu yang diberikan Kaisar kepadanya. Bendera itu bisa melindungi hidupnya. Tapi sekarang,
Itu tidak berguna. Dia diangkat oleh Ye Fan dan diam di udara, menatapnya dengan dingin. Bendera besar berkibar. Ini adalah harta karun tertinggi. Cahaya menakutkan meletus dari bendera, dan puluhan ribu garis petir menyapu tubuh Ye Fan. Namun, cahaya yang berkobar menyala. Kekuatan sihir Ye Fan membumbung tinggi ke langit, dan dia sama sekali tidak terluka. Pada akhirnya, dia bahkan memandu kekuatan ini ke dalam tubuhnya untuk mengeksplorasi rahasia kekuatan ini. Itu tidak bisa melukai tubuhnya sedikit pun. Kilin putih mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Ia berdiri dengan kaki belakangnya dan juga meletus dengan cahaya. Namun, anjing hitam besar itu turun dari langit dan langsung duduk di atasnya. Dia kemudian berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah tunggangan saya. Dia melirik Xuan Yi dan mencibir. Apakah kamu pikir kamu adalah dewa suci hanya karena kamu menunggang kuda putih? Atau mungkin memang begitu? Kenapa kamu masih memakai baju putih? Saya pikir Anda ingin mengenakan pakaian berkabung, bukan? Lepaskan tuan muda, teriak banyak orang. Para elit semua bergegas mendekat. Iblis manusia membuka tangannya, menutupi langit dan bumi. Dalam sekejap, pasir dan kerikil berterbangan kemana-mana, menenggelamkan seluruh tempat ini. Dia meraih puluhan ribu orang dan menekan mereka semua. Tahukah kamu? Xuan Yi ganas di luar, tapi dia lemah di dalam. Dia tidak lagi memiliki sedikit pun ketenangan, dia juga tidak memiliki pembawaan yang anggun dan temperamen yang transenden. Saat ini, dia sangat takut. Ye Fan meraihnya seperti dia meraih anak ayam kecil. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Fan meremukkan tubuh fisiknya. Kemudian, dia meraih Nas Chen Soul-nya dan menyegelnya dalam bendera besar, melakukan penyiksaan neraka. Xuan Yi melolong kesakitan. Dia sangat kesakitan. Pengadilan ilahi akan berperang dengan pengadilan surgawi. Bagaimana ini mungkin? Apakah dua kekuatan besar akhirnya akan bertarung? Kau membunuh putraku, dan kau begitu tak terkendali. Apakah kau ingin aku membunuh kalian semua? Setelah lebih dari 300 tahun, kekacauan kegelapan akhirnya berakhir. Sang penguasa yang selama ini diam akhirnya muncul, dan dia berbicara dengan suaranya yang agung. Jika kalian membunuh satu anggota kerajaan langit, saya akan membunuh salah satu putra kalian. Jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa datang dan mencobanya. Pada hari ini, kata-kata Ye Fan juga mengguncang alam semesta. Kata-katanya nyaring dan kuat.